Bantu dong. Mulai lagi ngitung-ngitung. Kakak udah kakak hitung dari sebelum kakak udah prediksi kan. Terus Tap-tap lainnya guys. Mikir kan, ini hitung semua apa kan, semua kategori kan. Apa yang paling tinggi poinnya? Share itu. Kok ada kakak hitung? Udah feeling aja kan? Izin melapor ke CCTV sama si Junjun sudah bisa ya kak. Malah dia udah lihat nggak? Iya. Coba yang banyak orang nonton. Nah, Bu. lah kamu kirim ke kawan-kawan. Iya. Harus lebih. Apa dia? Yang di mana kak? Kak. Kak Mes. Yang mana kak? Share kak. Faris ngirim Ngirim link. Oh, enggak usah. Udah kak ambil mah linknya. Udah kak bikin mah. Udah kak ambil mah linknya. Udah kak bikin mah. Kan share. Dan cara mau kirim ke grup kawan. Kan Faris ambil dari yang kak share di grup aja. Nah. Gak foto-foto lu guys. Beda lo mal itu. Nah kalau yang di JKN ini yang ke Mensos tuh boleh? Iya banyak. Bisa kan? Bisa kan? Kita benar jelas. Kalau nggak nanya nggak usah. Nggak sadar ya. Kita mulai ngomong nih pas darami aja gimana nanti. Ya kan? Gimana bebas sih? Kami biasanya pas darami aja ngomong baru tuh gimana nanti. Siapa-siapa aja kan? Oke, kita mulai lagi ya guys ya. Halo guys, selamat sore semuanya. Kenalkan nama saya Faris dan rekan saya Westi. Oke. Kami ingin sharing-sharing nih dengan sobat-sobat JKN tentang apa saja yang dari sobat-sobat JKN ragu terkait tentang administrasi di BPJS Kesehatan. Nanti teman-teman bisa ajukan pertanyaannya di kolom komentar ya. Oke, yang pertama kita mau ngebahas tentang materi untuk tema kita kali ini itu apa itu viola. Oke, gimana? Pakai stand. Sebentar ya guys. Hari itu meja nih mas. Udah. Nah. Oke, hai Sobat JKN. Kali ini saya Faris, teman sebelah saya.
kami ingin berbagi sharing dengan teman-teman sesuai dengan isi materi kita episode kita kali ini tentang apa Besti? Tentang viola. Oke. Mungkin teman-teman udah ada pada tahu apa itu viola. Jadi teman-teman, viola itu apa Besti? Virtual Office, pelayanan peserta BPJS Kesehatan melalui video call atau melalui tanpa tatap muka yang bisa kita melakukan pengurusannya itu secara online. Dan biasanya kita melalui kanal layanannya itu melalui via Zoom. Jadi kita itu bukan hanya pelayanan tatap muka saja di kantor, tapi kita juga bisa melakukan pelayanan dengan teman-teman melalui via online. Ya, jadi kita nggak harus datang ke kantor ya, Bang Faris. Nanti dan isi dan yang itu akan dilakukan nanti terjadwal kepada sesuai dengan daerah di BPJS-nya. Dan nanti dari PIC tersebut saya menunjuk salah satu contohnya dari desa atau kelurahan itu akan ditunjuk PIC-nya atau bisa juga dari puskesmas atau klinik. Gitu ya Kak Westi. Ya, benar sekali, Bang Faris. Terus untuk ini kalau yang mau ditanyakan tentang kesehatan kita bantu jawab nanti ya. Selesai teman-teman, ada Bang Faris. Ada yang Orang tengah, syarat dia itu ke tengah deh. oh iya. BPJS on air-nya nih. Ya, Hilang deh Kak. tambah aja. No. Sini. Bentar, satu lagi. Nih. Efek. Ada Sip. ya. Lanjut aja. Ayo guys yang udah bergabung dibantu tap-tap layarnya dong biar lebih rame lagi nih untuk dari sobat-sobat JKN-nya. Gas aja, langsung aja lagi. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak tentang viola ini? Karena dari viola ini kita bisa dilakukan nanti dijadwalkan, apalagi khusus teman-teman yang kalau di kita di BPJS Kesehatan Cabang Solo itu nanti bisa menjadwalkan kegiatannya dan akan ditunjuk beberapa PIC-nya yang akan dilakukan. Banyak pertanyaan ya Bang Faris? Iya, mulai banyak pertanyaan. Oke, teman-teman sabar dulu ya. Iya. Ntar kita bantu jawab satu-satu dulu. Di sini ada pertanyaan yang pertama dari Simplirama 72. Kak, ortu saya aktif BPBD pemerintah kelas 3. Bisa nggak pindah kelas 2 dengan bayar mandiri, Kak? Oke, bantu jelasin dong Kak Westi. Bisa banget dong Kak. Jadi untuk yang aktif di PD Pemda kelas 3, kalau misalnya mau naik kelas ke kelas 2 itu bisa mendaftar yang mandiri, itu bisa langsung melampirkan dengan KK atau KTP dan nomor rekeningnya. Ya kan ya Bang Faris? Iya, dan nanti untuk pendaftaran mandiri ini nanti akan disesuaikan lagi Kak, dilihat dari apanya ya, beberapa persyaratannya. Karena di sini untuk dipastikan dulu untuk orang tuanya TMT-nya akan terhitung nanti per awal bulan dari sejak didaftarkannya. Benar, dengan catatan itu satu kakak kita daftarkan ya Bang Faris Iya, ya. kita lihat dari Misalnya anggota keluarga yang lainnya juga di PD Pemda, jadi kita harus nonaktifkan semuanya, kita daftarkan di kelas 2 gitu. Benar.
Terus dari Nadia, Kak saya ubah fasilitas kesehatan melalui mana nih? Mana? Nadia di atas. Iya. Iya. Coba cek lagi. Kelewat tuh. Bisa nggak lihat apanya sana? Nadia, Kak, saya ubah Vaskes melalui aplikasi. Kalau mau berobat, apa yang harus dibawa? Gimana Bang Karis? Mau Untuk- berobat, gimana caranya? Apa yang kita bawa kalau berobat? Ubah Vaskes melalui aplikasi. Oke, jadi saya jelaskan dulu ya Kak Nadia ya, dari aplikasi apa dulu ini. Kalau misalkan kakak mau pindahkan fasilitas kesehatan tingkat pertamanya itu melalui Pandawa atau Mobile JKN dulu deh, dari Mobile JKN. Itu kakak sudah diregistrasi dulu akunnya dan nanti tinggal login, nanti pilih menu perubahan data. Nah, di sana kakak bisa melakukan pemindahan Vaskes tingkat pertamanya dengan syarat kakak misalkan sudah terdaftar nih dari Vaskes A, sudah terdaftar minimal 3 bulan, dan nanti kakak bisa memindahkan Vaskes tingkat pertama ketika sudah berlaku 3 bulan dari Vaskes pertama yang A tersebut. Dan nanti kalau misalkan kakak rencana mau dipindahkan lagi, itu dipastikan bisa juga dipindahkan melalui kanal layanan digital kita yang dari Mobile JKN tadi setelah terdaftar 3 bulan. Benar. Atau bisa juga dari Pandawa, dan itu bisa dihubungi Kak di atas kita ini di WhatsApp Pandawa itu di 0811 8165 165. Nanti kakak cukup melengkapi dengan nomor NIK saja. Jadi kalau berobat cukup dari NIK ya Bang ya, nggak perlu repot-repot. Jadi kita akses layanan dari NIK, dari KTP atau KK atau KIS digital dari aplikasi Mobile JKN. Dan pemindahannya itu nggak harus satu kakak, tapi nanti kakak bisa menyesuaikannya untuk perorangan saja. Benar. Lanjut dari Simplay Rama, Kak ortu saya aktif PDPM. Oh ini udah. Dari Basu Aci Panda Sukajadi, Bang mau nanya, dicek bansos saya nggak terdaftar PBI, tapi di CKN Mogal masih aktif Kak, yang benar yang mana? Di cek bansos saya nggak terdaftar PBI, tapi di Mobile JKN masih aktif Kak, yang benar yang mana? Oke, jadi terkait untuk pendaftaran dari segmen PBIJK itu ya Bang ya, itu datanya itu terselektif, biasanya dilakukan pendaftaran melalui pelaporan ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan. Yang aktifnya karena di cek bansosnya nggak ada gitu, di Mobile JKN-nya ada. Tergantung aktifnya di mana, ada sih segmennya yang di Mobile JKN itu. Terus dari kakak, mana lagi nih? Yang di bawah jalan wes. Kak pindah dari PBI ke Mandiri bisa langsung aktif Kak? Oke, jadi izin dibantu jawab dulu Kak Westi. Ini Kak untuk pertanyaan dari PBI ke Mandiri. Dari PBI ke Mandiri bisa langsung aktif nggak? Tergantung dari status kepesertaan teman-teman sekarang. Kalau misalnya aktif, itu bisa langsung kita alihkan ke yang Mandiri, tapi nanti bayarnya di bulan depan, mulai dari tanggal 1 bulan depan. Nah, kalau misalnya non-aktif, itu tergantung, kita ada 2 cara untuk peralihan dari segmen yang dari PBI ini ke Mandiri. Ada 2 cara secara normalnya, itu menunggu dulu 14 hari baru bisa dibayar dan langsung aktif setelah dibayar. Tapi kalau misalnya dalam keadaan darurat, butuh langsung aktif hari ini, kita itu ada prosesnya namanya N+1 yang mana akan ditarik tagihannya atau terbaca tagihannya sejak nonaktif gitu teman-teman. Iya, dijemput iurannya. Misalnya teman-teman nonaktifnya sejak bulan Agustus 2025. Terus mau daftarnya sekarang, mau langsung aktif. Misalnya ambilnya di kelas 3, jadi akan terbaca iurannya sejak Agustus 2025 itu sampai dengan Februari 2026. Perkalian dengan iurannya tergantung kelas yang mau teman-teman ambil sekarang segitu. Baik sobat-sobat JKN, di sini ada Wela Mardova. Aduh, kebenem nih. Kebenem. Untuk dokter giginya, untuk dokter gigi biasanya kalau pasang gigi baru kira-kira bisa nggak pakai BPJS? Untuk dokter gigi.
Oke, untuk pasang gigi baru ya Kak ya. Untuk pasang gigi baru ini kita nanti dilihat dari indikasinya juga, dan itu biasanya pemasangan gigi itu dilihat per rahangnya. Dan nanti BPJS Kesehatan akan membantu juga dan nanti menyesuaikan dari kelas rawat yang Kakak ambil juga. Dan nanti ada biaya subsidinya berapa itu? Bentar, guys. Oke, untuk protesa gigi itu biasanya BPJS Kesehatan membantu untuk per rahang ya Kak ya. Itu misalkan per rahangnya itu 500, di bawah 500, maka nanti totalnya 1 juta yang akan dibantu dari BPJS Kesehatan dan dapat dilakukan 2 tahun sekali. Untuk yang Kak, kalau bayi baru lahir bisa daftar PBI enggak? Untuk bayi baru lahir itu bisa didaftarkan PBI mengikuti dari kepesertaan dari ibunya. Maka nanti untuk pendaftarannya itu bisa dilakukan nanti melalui rumah sakit melahirkan, nanti dibantu dengan petugas di sana, atau bisa dari pihak keluarga dengan melapor ke BPJS Kesehatan dengan melampirkan KK dan surat keterangan kelahirannya. Benar sekali. Terus apa lagi? Ini. Ya guys, dibantu tetap layarnya dong guys, biar lebih rame. Yang mana? Hanya Kak, kalau mau pindah mandiri ke pemerintah yang gratis tapi ada tunggakan, gimana caranya Kak? Oke, boleh dibantu Kak Westi? Baik, jadi kalau misalnya teman-teman dari segmen mandiri terus mau pindah ke yang gratis yang ada tunggakan, nah itu sewaktu kita daftar yang mandiri itu komitmennya kan sakit tidak sakit wajib dibayar iuran setiap bulan ya Bang Faris ya. Jadi kalau misalnya mau ditanggung dari pemerintahnya itu kita wajib dulu lunasi tunggakan sewaktu masih terdaftar sebagai segmen mandiri gitu ya teman-teman. Dan nanti untuk misalkan nanti teman-teman sudah dialihkan ke segmen yang gratis, terkait tunggakan tadi teman-teman nggak perlu khawatir misalkan harus dilunasin ya Kak Westi ya. Karena di BPJS Kesehatan kita ada namanya program rehab, rencana pembayaran bertahap. Dan nanti untuk tunggakan teman-teman itu bisa nanti dicicil. Iya, dicicil tuh gimana Bang Faris? Dan nanti untuk pencicilan tersebut bisa teman-teman daftarin lewat mobile JKN atau bisa melapor ke BPJS terdekat, menyesuaikan dari tunggakan dari teman-teman. Nanti kalau misalkan tunggakan maksimal yang dihitung BPJS ya, itu dihitung 2 tahun atau 25 bulan. Dan nanti teman-teman bisa mencicil tagihannya itu dari 2 bulan maksimal sampai 36 bulan atau 3 tahun. Seperti itu. Iya, benar sekali teman-teman. Kak, kenapa 2 bulan ini Belum ada potongan iuran BPJS BPJS padahal biasanya rutin dipotong? Oke, bantu jawab Kak Westi. Jadi terkait dengan auto debit ini banyak faktor ya Bang Faris ya kenapa nggak dipotong, bisa jadi karena mohon maaf terkait dengan saldonya dan juga Ada kemungkinan ada gangguan jaringan ya Kak ya, dari by system dari perbankannya. Atau misalkan untuk pemotongan yang dilakukan secara auto debit ini terjadi gangguan, teman-teman nggak perlu khawatir, itu bisa dilakukan pembayaran secara manual saja melalui nomor virtual account. Dan nanti pembayaran tersebut jika terjadi double pembayaran, jadi nggak perlu khawatir. Nanti yang saldo double tersebut salah satunya akan dijadikan saldo untuk potongan di bulan berikutnya. benar. Istri dan anak dapat PBI, kenapa saya sebagai suami tidak? Nanti jawab Kak Westi. Baik, terkait dengan anggota keluarga yang dapat PBI itu tergantung dari seleksi data dari dinas sosialnya. Benar, Ya teman-teman. Bang Faris ya, tergantung mungkin waktu ajuin datanya yang diseleksi dari pemerintahnya waktu itu masih Belum ada kuotanya. benar
Jadi untuk PBI itu tidak bisa ditentukan, mohon maaf itu bukan dari kita ya, tapi itu dari dinas sosial terkait Ya. kuota yang ada. Jadi bisa langsung teman-teman konfirmasi ke dinas sosial. Dengan melampirkan Iya. surat keterangan tidak mampu dengan kakaknya. Iya, bisa dikonfirmasi kenapa anggota keluarga ini dapat dan ini tidak dapat. Jawabannya ada di dinas sosial ya Sosial. teman-teman. Gimana tuh Bu? Terus ini ada dari kakak Rini Soen. Saya baru Rabu ke dokter, harus kontrol 2 minggu lagi, tapi cuma dikasih 1 minggu obat. Gimana obat yang kurang? Saya baru Rabu ke dokter, harus kontrol 2 minggu lagi. Ini dikasih 1 minggu obat gimana? Oke, terkait untuk kontrol obat ini dia, tapi cuma dikasih 1 minggu obat. Harusnya 2 minggu. Ya, terkait ini itu Ibu bisa konfirmasi ya Ibu Rini, itu bisa melapor ke RS atau nanti bisa dibantu dengan petugas BPJS 1 kami. Di mana di fasilitas kesehatan kita ada petugas BPJS 1, di mana nanti di setiap vaskes akan ditempelkan di dinding tersebut nomor petugasnya. Benar, jadi teman-teman bisa hubungi petugas kita tanpa khawatir ya Bang Iya. Faris ya. Kita akses layanannya transparan, jadi bisa langsung dikonfirmasi ke Dikonfirmasi BPJS 1 BPJS. terkait dengan kendala yang teman-teman iya benar. Terus dari BR Firman izin bertanya Kak, saya kan baru lahiran, bayinya sudah dibuatkan oleh PRS. Terus saya sudah update. Terus Ya, jadi kalau misalnya teman-teman lahirannya di rumah sakit, terus sudah dibuatkan BPJS anaknya dari rumah sakitnya. Kalau misalnya teman-teman udah masukkan anaknya ke kakak, itu sudah bisa langsung diupdate nama dan nicknya. Jadi kalau misalnya udah diupdate ke kantor BPJS, itu langsung bisa digunakan kalau misalnya aktif kepesertanya ya Bang benar. Faris ya. Nanti akses layanannya cukup menggunakan nick dari kakak atau Kia yang warna pink dari Capil atau KIS digital dari aplikasi Mobile JKN gitu teman-teman. dan disegerakan untuk pendaftaran bayi baru lahir ini, jika sudah didaftarkan itu maksimal nanti sampai 3 bulan untuk penyesuaian dari kakaknya. Dipastikan untuk data anaknya sudah diupdate dan dilaporkan ke BPJS terdekat atau melalui kanal layanan tanpa tatap muka kita tadi ya teman-teman ya. Ya. Melalui WhatsApp Pandawa, Mobile JKN dan dari call center 165. 165. Ini ditanya sama Bapak Firman ya, wajib ke kantor Kak ya, apa bisa lewat aplikasi? Katanya. Untuk pelaporan bayi baru lahir ini, untuk pengupdatean datanya itu bisa melapor ke kanal layanan tanpa tatap muka kita tadi kok Pak. Bisa lewat Pandawa ya Bang Iya, Faris ya? bisa melalui WhatsApp Pandawa. Nomornya yang di atas ya Pak ya. Iya, benar. Kak, cara cek BPJS gratis itu gimana Kak? Kata orang BPJS sudah terdaftar Kak. Untuk pengecekannya, misalkan untuk akses teman-teman jauh nih ke BPJS terdekat, jadi bisa dicek saja melalui kanal layanan tanpa tatap muka tadi, melalui Mobile JKN atau dari WhatsApp Pandawa dan dari call center 165. Jadi di Mobile JKN itu nanti kalau misalnya udah masuk ke akunnya bisa dicek info kepesertaannya ya Bang Iya Faris benar. ya? Aktif atau tidak status kepesertaannya gitu. Lanjut. Terus untuk kakak Yuna, BPJS tahun 2018 belum digunain sama sekali, tapi masih aktif sampai sekarang. Kalau sekarang mau dipakai masih bisa nggak? Masih bisa nggak dipakai? Tentunya bisa dong Kak Yuna, karena kalau misalnya statusnya aktif berarti bisa digunakan. Nanti kalau misalnya kakak mau berobat, tinggal bawa KTP atau kakaknya Atau aja ya kakaknya lagi ya Kak saja. Yuna ya. Atau kartu digital lewat Iya, aplikasi benar. Mobile JKN. Karena untuk kepesertaan itu bukan berdasarkan kakak tidak menggunakan akses layanan yang menggunakan Iya. BPJS tadi, tapi untuk penonaktifan itu tergantung dari kuotanya Kak. Benar.
live tuh kayaknya nonton Lanjut. Kak, cara memberhentikan pembayaran auto debit BPJS gimana Kak? Itu bisa Sobat JKN melapor ke pihak perbankannya langsung dengan melampirkan dari rekening mana yang tadi terpotong secara auto debit. Pernah bingung nih. Itu yang tadi di atas dari pertanyaan Kakak Wildan tadi ya. Nih dari Kakak Yuna Westi. Iya, kartunya hilang Kak, makanya nggak pernah dipakai dan sekarang posisinya hamil, mau dipakai takut nggak bisa. Jadi kalau sekarang kita memang tidak cetak kartu fisik lagi ya Bang Faris ya. Benar, nggak ada Jadi cetak kartu kalau fisik sekarang lagi. kalau mau berobat itu sangat mudah, Kakak bawa KTP atau Kakak yang penting NIK-nya valid dengan capilnya gitu ya. Jadi nggak usah khawatir terkait dengan hal itu. Kalau misalnya berdasarkan NIK-nya, status kepesertaannya valid dan aktif, itu bisa Kakak gunakan gitu ya Kak Yuna. Kuy, lanjut. chill dong bang kak Apa kayaknya ini banget deh Chill kaku dong. banget nih Kalau nanya dapat hadiah enggak Kak? Ya nanya dapat hadiah dong. Nanti teman-teman di sini untuk live kita akan mendapatkan 2 gelas cantik. Jadi nanti di fokus untuk teman-teman. Jadi sesuai dari pertanyaan kita tadi, sesuai dengan maaf dari isi materi kita tadi itu tentang viola. Benar. Ayo gas Bang, apalagi nih jawab pertanyaannya mana? Apa? Terus ini Kak Wes Apa tuh? Yang mana? dari Septi. Kak, aku tadi mengaktifkan BPJS perusahaan ke Mandiri terus langsung muncul virtual akun, itu gimana ya? Oh ya. Jadi gini Kak, kalau sudah tidak ditanggung dari perusahaannya Kak Septi, itu nanti untuk pengaktifan kepesertaannya berarti kan Kakak sudah melapor untuk dialihkan ke segmen Mandiri. Nah, nanti untuk virtual akun tersebut itu merupakan untuk nomor pembayaran yang akan Kakak lakukan setiap bulannya. Dan nanti dengan satu nomor pembayaran tersebut, misalkan dalam satu kakak itu ada 3 orang, maka dengan satu nomor pembayaran tersebut bisa terbaca nanti untuk ketiga anggota keluarganya. Banyak yang terskip coba. Dan lalu dipastikan nanti pembayaran setiap bulannya rutin ya Kak ya. Terus di sini Kakak Armos, Kak aku BPJS Mandiri punya tunggakan 1 juta lebih. Itu suratnya udah nonaktif apa tiap bulan terus bertambah? Surat Oh ini. Mandiri. Untuk tunggakan itu ya Kak ya, yang misalkan tunggakan Kakak ini sudah lewat dari 2 tahun, maka yang dihitung dari BPJS itu maksimal tetap 2 tahun Kak, atau 25 bulan. Maka Kakak nggak perlu khawatir seandainya nanti Kakak ada pengalian ke segmen yang gratis, untuk tunggakannya itu bisa Kakak cicil lewat program rehab. Benar. Scrollnya ke atas dong. Di sana, coba dicek di sana. Lah, aku coba cari. Tidak bisa klaim JHT. Oh mohon maaf ya kakak ya. Untuk JHT ini itu instansi kembaran kita, BPJS Tenaga Kerja. Jadi nanti kalau misalnya kakaknya mau tanya terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan itu bisa langsung ke instansi terkait ya kak. Mana nih ada yang ketutup pertanyaan tadi. Banyak yang cetalan. PBI dinonaktifkan. Oke, Abang Yanes Gunawan. PBI dinonaktifkan terus mau ke bayar mandiri ada tunggakan nggak? Tahu-tahu pas ajuin ada tunggakan.
Oke, itu untuk kepesertaan Abang Yanes perlu diperhatikan, mungkin kemungkinan itu ada riwayatnya pernah terdaftar ke segmen Mandiri. Kalau memang sudah ada riwayat pernah terdaftar ke segmen Mandiri, maka untuk pengalian ke PBI tersebut, untuk pengalian ke segmen Mandiri lagi, maka harus melunaskan tagihannya dulu. Bangnya nanya kalau misalnya dari dia nonaktif PBI terus mau Izin dialihkan Mandiri, ke terus ada Mandiri, tunggakan. ada tunggakan nggak? Tahu-tahu nanti pas diajuin ada tunggakan. Nah itu tergantung ya Dari Bang Yanes. Kalau kepesertaannya. misalnya Abang Yanesnya sebelum di PBI itu pernah di Mandiri terus ada tunggakan. Lalu kalau misalnya Abang daftar lagi ke Mandiri, tunggakan tersebut memang tetap terbaca dan wajib dilunaskan. Dilunaskan. Tapi kalau misalnya dari awal tidak ada riwayat tunggakan, saat alih ke Mandiri lagi itu tidak ada kendala gitu ya Bang Yanes ya? Dan bisa langsung dialihkan ke Mandiri. Benar. Kak, kalau nik sama tapi beda data itu gimana Kak? Terus masuk di nomor kakak lain lagi? Untuk penyesuaian datanya teman-teman bisa lapor ke BPJS terdekat dan nanti kita akan menyesuaikan datanya. Yang penting NIK-nya aktif dan BPJS-nya sudah sesuai dari data yang terkait, yang tersinkron, maka nanti bisa kita validasi datanya. Kak, aku baru buat kakak. Kak, Kak, kalau BPJS pemerintah itu tidak aktif gimana ya dari ngedaster Pemekasan? Gimana Bang Faris kalau misalnya pemerintahnya nggak aktif BPJS-nya? Oke, untuk BPJS pemerintah jika tidak aktif, itu teman-teman bisa melapor kembali ke dinas terkait, bisa ke dinas kesehatan atau dinas sosial. Dan nanti teman-teman melaporkan dengan membawa KK, dan nanti didata dulu dari dinas sosialnya, apakah teman-teman pantaskah untuk mendapatkan di segmen yang gratis. Dan nanti bisa melampirkan kalau nanti ada surat pengajuan ke BPJS, itu bisa teman-teman melapor ke BPJS terdekat, surat pengantarnya. Jadi saya Pertanyaan dari kakak Yulianti, Kak mau tanya kalau di mobil JKN bisa ubah tanggal lahir nggak Kak? Ini untuk pengubahan tanggal lahir itu bisa kakak ajukan melalui kanal layanan tanpa tatap muka kita juga ya Kak ya, melalui WhatsApp Pandawa, atau bisa juga kakak lapor ke BPJS terdekat saja. Atau nanti dengan Viola, dengan sesuai tema kita hari ini, itu teman-teman bisa melapor, seandainya nanti terjadwal ya, dari Vaskes teman yang terdaftar tadi, itu biasanya nanti ada PIC dari petugas terkait yang dengan kita. Mila Intan Lestari, kalau Pemda tergantung desil juga Kak. Itu pengecekannya dari dinas sosial ya Kak ya. Oke, lanjut. Apalagi? Lanjut. Aku kemarin bikin BPJS Mandiri dari kakak Septi, pakai nomor rek suami, apa bisa Kak? Boleh Kak. Yang penting dipastikan untuk pencantuman nomor rekening ini nomornya valid. Seandainya nanti mau daftar auto debit, bisa langsung disinkronkan dengan nomor rekening yang dicantumkan tersebut. Terus dari Abang Muhammad, maaf mau tanya Kak, saya kan bikin BPJS Mandiri dan sekarang ada tunggakan. Apakah ada pemutihan Kak? Apakah ada pemutihan Kak? Untuk pemutihan masih menunggu dulu ya Kak ya, karena untuk SK dari Kementerian Keuangan itu masih menunggu dulu Kak, belum diedarkan ke BPJS Kesehatan. Bagaimana sistem pemutihannya? KTP aku coba tahan. Oke, coba. KTP aku masih Jakarta Kak. KTP mana tadi? KTP aku masih Jakarta Kak. Aku pengen bikin BPJS tapi Vaskesnya mau di Depok. Soalnya KTP ku belum rubah. Aku pengen ya nggak masalah Kak Leona. Jadi kalau misalnya kakaknya daftarnya misalnya yang mandiri,
Itu bisa vaskesnya didaftarkan di Depok, di klinik atau puskesmas atau dokter umum yang terdekat dari domisili kakaknya sekarang. Jadi nggak masalah terkait dengan KTP-nya ya kak ya, karena kita akses layanannya bisa se-Indonesia, kecuali kalau misalnya kakaknya terdaftar di PD Pemda setempat. Jadi vaskes yang bisa diakses hanya vaskes di puskesmas di area Pemda tersebut gitu ya kak. Kecuali nanti terdaftar gratisnya ini yang dari PBIJK. Nah itu yang dari PBIJK itu berlaku untuk seluruh Indonesia dan bisa didaftarkan untuk di klinik juga. Benar. Lanjut. Dari ini gabut. Kak, aku udah reaktivasi di kantor BPJS PBI, tapi sampai sekarang belum aktif. Kenapa ya? Untuk PBI tersebut nanti Sobat JKN bisa konfirmasi lagi ke dinas terkait, karena untuk di segmen PBI itu tergantung dari kota, sekali lagi kita ingatin. Jadi dicek secara berkala aja ya teman-teman terkait dengan Benar. PBI, karena itu pendaftarannya langsung dari dinas sosial setempat gitu. Kira-kira ada berapa kak? Ada dulu. Kak, BPJS ku dari kantor udah nggak aktif. Cara ngaktifin mandirinya gimana? Jadi seperti yang sudah kita jelaskan tadi, kalau misalnya kakak mau daftar yang mandiri, itu bisa melalui kanal layanan tanpa tatap muka kita, bisa langsung dari Pandawa ya Bang Faris ya. Iya. Nanti bisa diisi data-datanya untuk pendaftaran yang mandiri, atau kalau misalnya langsung ke BPJS terdekat itu juga bisa dengan melampirkan KTP atau KK dan buku rekeningnya. Kira-kira ada pemutihannya bulan apa ya kak? Hehe. Terkait dengan pemutihan ini kita masih menunggu regulasinya ya teman-teman. Jadi mohon menunggu saja. Terus nih dari siapa ini lagi? Tahun nggak bayar mau aktif gimana caranya? Jadi untuk tagihan, berarti terdaftar segmen mandiri ya. Kalau misalkan memang terdaftar di PBPU Mandiri, maka untuk tagihannya maksimal dihitung dari BPJS itu 2 tahun. Maka nanti untuk Sobat JKN yang memiliki tunggakan bisa melunasi tagihannya dengan untuk mengaktifkan BPJS-nya lagi. Terus dari It's HZ, Kak, saya BPJS PBI lagi hamil dirawat untuk sesar kedua, apakah bisa di RSIA yang sama dengan sesar 1? Bisa dong. Untuk rawat inap ini itu bisa dilakukan ya kak ya. Nanti untuk rujukannya bisa nanti dikembalikan lagi ke vaskes tingkat pertamanya. Nanti untuk berobatnya kakak cukup minta rujukan dulu ke vaskes tingkat pertama di mana kakak terdaftar. Ya gitu teman-teman. Lanjut. Kak, sudah bayar via Dana tapi kok di JKN-nya masih ada tagihan. Kenapa tuh Bang Faris? Sudah bayar tapi masih Pertanyaan ada dari siapa, tagihan Kak? Dari siapa tuh, D. Kak Kakak D. udah bayar via Via Dana, tapi kok di JKN-nya masih ada tagihan. Iya, kayak yang kemarin ya. Boleh kakak cek dulu ya kak di riwayat pembayarannya apakah memang saldonya sudah terpotong atau belum. Kadang memang ada yang masih dalam proses, jadi saldonya belum terpotong, jadi makanya masih ada tagihannya terbaca di Moba JKN gitu. Karena kalau misalnya udah bayar pasti udah langsung clear nggak sih Bang Faris? Iya benar. Atau kemungkinan kakak ada rawat inap nggak? Kalau misalkan memang ada dibutuh rawat inap, karena setelah membayarkan tagihan ini terbaca masa denda rawat inapnya untuk 45 hari ke depan. Maka untuk denda rawat ini biasanya nanti akan dikonfirmasikan pihak RS setelah masa rawat ini selesai. Dan itu nanti biayanya dihitung dari biaya diagnosa teman-teman. Iya benar sekali. Ini dari Kakak Reni, Kak mau nanya sekarang lagi hamil, suami BPJS Mandiri, istrinya BPJS pemerintah. Terus anak gimana anaknya gimana nih Bang Faris kalau misalnya BPJS Mandiri, Ya. istrinya BPJS pemerintah. Oke. Anaknya gimana? Jadi untuk anaknya itu mengikuti dari segmen kepesertaan dari ibu. Kalau misalkan nanti dari BPJS pemerintah ibu ini yang dari PD Pemda itu kita melihat dari kuotanya. Kalau misalkan memang kuotanya ada, maka nanti bisa langsung dilaporkan petugas RS untuk bisa dialihkan ke yang gratis. Jika tidak ada kuotanya, maka nanti untuk BPJS anaknya dialihkan ke segmen mandiri dengan
sama kepesertaan dengan ayahnya. Benar. Kalau dari Kak Tuti, kalau cara pindah Vaskes gimana ya Kak? Nah, cara pindah Vaskes sekarang mudah banget ya Bang Mudah Faris ya? banget. Nggak harus ke kantor BPJS karena kita ada kanal layanan tanpa tatap muka. Kalau misalnya teman-teman mau ganti Vaskes bisa lewat aplikasi Mobile JKN dari Pandawa call center sekitar 165. dengan catatan udah terdaftar minimal 3 bulan di Vaskes terakhirnya Bener. gitu ya Bang ya. Lanjut dulu, aku punya kis gratis Kak, aku berobat di Puskesmas Depok tapi nggak bisa Kak, harus Vaskes Jakarta. Aku punya kis gratis. Kemungkinan dari kakak Leona ini mungkin terdaftar dari PD Pemda ya kak ya, BPJS-nya yang ditanggung dari pemerintah daerah. Dan itu untuk yang dari pemerintah daerah hanya berlaku di daerah domisili saja kak, nggak bisa untuk berobat di luar. Kecuali yang PBIJK yang Kecuali yang ditanggung dari- dari pemerintah pusat ya Bang Faris ya. Bener. Kak, kalau BPJS keluarga saya aktif pas dicek di Mobile JKN, tapi pas dicek di Pandawa tidak aktif. Dari kakak Feni. Mm-mm. Kak, kalau BPJS keluarga saya aktif pas dicek di mobil JKN, Tapi di Pandawa nggak aktif. dipastiin lagi kakak dengan dilihat dari mobil JKN tadi, atau dengan bisa kakak lapor ke BPJS terdekat saja. Nanti kita cek secara detail ya kak Sesuai ya. dengan nick-nya ya Bang Faris ya. Karena kalau nick itu data tunggal, jadi kalau misalnya aktif ya pasti sinkron datanya. Pasti sinkron ya, Bang Faris datanya. ya, Bang. Pokoknya kita patokannya berdasarkan dari nomor NIK sekarang ya kak ya. Karena untuk kartu fisik memang kita nggak ada cetak kartu lagi. Benar. Lanjut dari kakak Melty, BPJS PBI dihabis gimana mengaktifkannya gitu. Dan aktif PBI gimana cara aktifinnya Bang Faris? Melapor ke dinas terkait ya kak ya. Kalau Dengan misalnya mau tetap yang gratis itu melapor dulu ke dinas sosial setempatnya ya Bang Faris ya. Tapi Benar. kalau misalnya mau daftar yang mandiri itu bisa langsung ke Pandawa atau lapor ke BPJS terdekatnya gitu. Oh ya, jangan lupa teman-teman ya, kita ada sesi kuis Ya. untuk hari ini. Jadi bagi teman-teman yang berhasil menjawab 2 pertanyaan dari kami, itu akan mendapatkan 2 hadiah gelas cantik. Jadi untuk pertanyaannya, jadi kita persiapkan dulu teman-teman, jadi ditunggu dulu. Nanti teman-teman bisa jawab pertanyaan dari kami di kolom komentar ya. Sesuai dengan materi kita tadi itu viola. Lanjut. Untuk pertanyaan pertama itu boleh dari saya. Itu Langsung kuis nih. ya langsung kuis aja. Kita langsung kuis ya teman-teman ya. Pasti teman-teman juga udah nggak sabar mendapatkan hadiah cantik kita ini. Untuk pertanyaan pertama itu apa kepanjangan dari viola? Yang Ayo. tercepat dan yang benar gitu ya teman-teman. Gapski. Dikit wes, tengok wes. Faris Artiala. Apa? Enggak Bang Ipul. Halang. Mana tuh? Coba lihat Bang Faris. Siapa yang benar Bang Faris? Boleh dicek. Oke, untuk Kakak Gapski karena di sini belum lengkap ya Kak ya. Untuk jawabannya yang lebih benar itu kepada nih siapa tadi di bawah Kakak Gapski nih? MHD Irfan. Oke, selamat buat MHD Irfan mendapatkan hadiah gelas cantik dari kami JKN Solo Raya. Ya, Nanti selamat untuk untuk Oke, selamat MHD untuk Irfan. MHD Irfan. Nanti untuk hadiahnya bisa ambil ke kantor KC Solo ya, BPJS Kesehatan Cabang Solo.
Untuk pertanyaannya boleh dikasih Kak Westi, apa pertanyaannya? Ya, boleh nih teman-teman sesuai dengan tema kita hari ini. Jadi boleh dari awal kita udah nge-spill ya Bang Faris ya. Jadi boleh teman-teman sebutkan 3 kanal layanan tanpa tatap muka BPJS Kesehatan. Boleh ya yang tercepat dan betul gitu. Mari kita tunggu. Belum ada. Terpantau belum ada yang menjawab. Oke. Oke, Selamat mantap. untuk Kakak Gapski. Jawabannya dari Viola Pandawa 165 165 JKN Mobile. Oke, selamat selamat Gapski. Kakak Gapski. Nanti untuk hadiahnya bisa Kakak ambil ke kantor BPJS Kakak ya. Ya, ditunggu Kakak Gapski. Nih masih banyak pertanyaan nih Bang Faris. Boleh dibantu? Ya Tuhan Kakak, saya Saya Jatim. Jatim. Aduh. Ah, kalau nanti suatu waktu ke kantor Solo, nanti Kakak main-main nanti ambil hadiahnya ya Kak ya. Mahal ongkirnya. Mana tahu nanti Kakak ada main ke Solo. Ayo Kak main ke Solo. Kita tunggu di Solo ya Kak ya. Iya. Next Kak, better lah BPJS Kak. di mana? KC Solo. Kita BPJS KC Solo ya guys ya. Di Sumbar. Waduh, next apa nih? Next better lah Kak. Atau mau diberikan ke yang lain Kak? Tadi ada yang jawab pertanyaan juga Kak Westi. Ada sepertinya, coba dicek lagi Bang Faris. Kita tanya dulu dong sama Kak Gapskinya mau Iya, mau dimakan nggak nggak ya? sama ke yang lain. Untuk Kak Faris. Atau untuk Kakak Westi saja atau Faris saja Kak Gapski? Iya. Untuk Kak Faris saja. Alhamdulillah. Lanjut bro. Ada siapa lagi yang jawab pertanyaan tadi selain Gapski ini tadi? Coba kita lihat dulu. Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Cuman Kakak Gapski aja. Untuk Emadi Irfan jangan lupa jemput hadiahnya ya Bang ya. Nanti ditinggal. Siapa lagi yang jawab? Nggak ada. Nggak ada ya. Coba Bu. Udah tuh. Oke, nanti bagi teman-teman yang masih ragu atau terkendala terhadap pelayanan dari BPJS Kesehatan, jadi nggak usah perlu khawatir ya teman-teman ya. Karena di BPJS Kesehatan ini kita juga ada kanal layanan tanpa tatap muka seperti yang kita sampaikan di awal tadi. Itu kita ada WhatsApp Pandawa. Jadi yang teman-teman yang ada terkendala melalui proses administrasinya, nanti untuk informasi dan pengaduan itu bisa dihubungi saja lewat kanal layanan tanpa tatap muka kita. Oh iya, dan jangan lupa teman-teman, kita di kantor cabang Solo itu juga ada pelayanan di mall pelayanan publik ya. Khususnya di kantor cabang Solo itu kita melakukan di mall pelayanan publik di belakang kantor wali kota di Dinas 1 Pintu. Dan nanti untuk jadwal kita pelayanan di sana itu setiap hari Selasa dan Kamis dari jam 8 sampai jam 12 siang. Oke, jadi teman-teman untuk area KC Solo jangan lupa kita ada juga pelayanan di mall pelayanan publik. Oke teman-teman, nanti untuk pertanyaannya yang belum terjawab, jadi kami mohon maaf. Nanti kalau misalkan teman-teman masih ragu, dihubungi saja ke kanal layanan tanpa tatap muka kita ya melalui WhatsApp Pandawa. Iya,
dan juga pastinya nanti minggu depan kita tetap ada Iya, masih tayang ada ya dengan narasumber BPJS yang kita. menarik lainnya dengan materi yang lebih menarik lagi dengan ditunggu saja nanti untuk siapa nanti untuk ya PIC-nya. dipantau selalu untuk di Instagram kita dan TikTok JKN Solo Solo Raya. Raya. Oke. Kita akhiri dulu ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.